Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ketujuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, saum kita, sholat kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah yang berada di rumah, alhamdulillah pada hari ini, tadi malam Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan rezeki berupa hujan yang turun lebat. Semoga ini membersihkan yang melanda Indonesia, khususnya umumnya dunia, bisa menghilangkan virus corona, dan semoga kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, begitu luar biasa Allah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan dan sampai kepada bulan suci Ramadan ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini Allah berfirman, khususnya berkenaan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang saum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kamu, atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah yang berada di rumah, semoga Allah memberikan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Memang banyak orang yang bergembira karena usianya bertambah. Akan tetapi sedikit sekali orang yang mau mawas diri. Bahwa di samping ada yang bertambah itu, ada pula yang berkurang, yaitu jatah kesempatan untuk beramal dan berbuat kebajikan. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberikan berbagai nikmat dan memberikan kesabaran kepada kita. Allah telah memberikan berbagai nikmat yang banyak yang harus kita syukuri. Allah memberikan berbagai cobaan, ujian kepada kita, harus dihadapi dengan kesabaran. Karena setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah, makanya kita harus dihadapi dengan kesabaran. Bulan Ramadan yang tengah kita jalani ini telah memberikan kesempatan emas kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memperbaiki keadaan kita, perilaku kita, sepak terjang kedudukan dan posisi kita. Rasulullah SAW dalam hal ini menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Semoga Allah memberikan keberkahan kita dalam menjalankan ibadah saum ini. Periode-periode dalam ibadah saum ini ada 10 hari pertama, yaitu memantulkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya.
Periode kedua yaitu tentang maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan periode ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan yaitu itqu minan nar. Semoga kita terbebas dari api neraka. Hadirin rahimakumullah yang berada di rumah, tak henti-hentinya kita terus berdoa, tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita mengkaji sekelumit tentang ibadah atau nilai ibadah puasa. Ditinjau dari segi kedisiplinan agar puasa kita ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa nilai kedisiplinan yang sangat positif dari melaksanakan ibadah saum ini. Yang pertama, memantapkan disiplin jasmani. Seperti diketahui, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual pada waktu siang hari selama 1 bulan berturut-turut. Nah, tindakan ini memberikan kesempatan kepada pencernaan makanan untuk beristirahat. Alat-alat pencernaan dalam tubuh manusia memerlukan istirahat dan pembersihan, menghilangkan cairan-cairan kotor sehingga saluran-salurannya lebih lancar dan bersih. Oleh karena itu, dengan bertambah segar dan sehat jasmanilah akan membawa efek yang sangat baik dan langsung pada kesegaran otak dan kejernihan berpikir, yang menjadi kunci utama untuk membuka pintu-pintu sukses dan kebahagiaan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa ini, badan kita, jasmani kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kurang lebih 14 jam organ-organ tubuh yang ada dalam perut kita beristirahat. Nah, ini bisa menjadi detok pembuangan racun-racun yang ada sehingga kita menjadi lebih sehat. Ibu bapak hadirin yang berada di rumah, semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita. Yang kedua, kedisiplinan rohani. Puasa merupakan latihan untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan usaha berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di ayat 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa ini semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, membentuk disiplin moral. Seseorang yang berpuasa berarti mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri. Berarti mengendalikan dan menguasai diri sendiri untuk tidak makan, minum, dan tidak bersenggama dengan istri selama 14 jam di siang hari. Hal itu dilaksanakannya dengan kesadaran diri sendiri. Bukan karena dipaksa, bukan pula karena ada petugas keamanan yang selalu mengawasinya. Pada hakikatnya, kalau ia mau makan atau minum, dapat saja ia lakukan sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Akan tetapi ia sadar bahwa ada penguasa yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melihat gerak-geriknya. Kemampuan mengendalikan diri itu adalah merupakan disiplin moral yang bernilai tinggi dan perlu dimiliki oleh setiap orang muslim tentunya.
kita sedang berpuasa, di rumah makanan ada, tentunya dengan disiplin moral kita tidak mau untuk memakan dan meminum karena kita sedang berpuasa di waktu-waktu jam-jamnya berpuasa. Hadirin rahimakumullah, yang keempat yaitu meningkatkan disiplin sosial. Salah satu pengalaman yang penting bagi seorang yang melaksanakan ibadah puasa ialah pengenalan dan penghayatan mendalam tentang hakikat lapar. Karena 1 bulan ia tidak makan di siang hari, dengan sendirinya di dalam jiwanya tumbuh perasaan santun dan belas asih terhadap orang-orang yang biasa menderita lapar. Kita bisa merasakan selama kita berpuasa, kita bisa menahan lapar dan haus. Tentunya ini juga kita bisa berintrospeksi diri bahwa masih ada saudara-saudara kita yang selain bulan puasa ada yang kadang-kadang siang atau pagi makan, sore tidak. Nah, ini dapat kita rasakan di bulan Ramadan ini. Kita melaksanakan saum, kita merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, sehingga timbul empati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Di bulan suci Ramadan ini, mungkin pada saat ini khususnya negara kita mengalami terkena virus, tentunya orang-orang masyarakat yang biasanya ada pekerjaan karena adanya PSBB ini, sehingga dalam mencari nafkahnya itu berkurang. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan dasar itu harus dilaksanakan setiap hari. Untuk itu marilah kita tengok kiri kanan saudara-saudara kita. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang kekurangan, kita bantu. Karena kita merasakan betul bagaimana rasanya lapar dan haus. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kejadian di daerah lain karena tidak bisa makan dan minum meninggal dunia. Mudah-mudahan di RW kita, RW 06, tidak ada yang terjadi seperti itu. Semoga kita bisa saling membantu, membahu satu dengan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah dan ampunan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera untuk menghilangkan virus corona ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sehari-harinya, yang berjualan bisa berjualan, yang beribadah ke masjid bisa ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Kita tutup dengan doa, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.